Bayangkan Anda menahan nafas selama 10 detik. Rasanya tidak nyaman, bukan? Itu karena oksigen adalah unsur vital yang menopang kehidupan kita. Tanpa makanan, kita bisa bertahan beberapa hari. Tanpa air, mungkin beberapa jam. Namun tanpa oksigen, kita hanya mampu bertahan beberapa menit. Namun, tahukah kalian bahwa pernah ada masa ketika oksigen justru menjadi bencana besar bagi kehidupan di bumi? Sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, peristiwa yang dikenal sebagai The Great Oxidation Event atau GOE mengubah wajah planet kita selamanya. Sebuah perubahan atmosfer yang drastis menyebabkan kehancuran bagi sebagian besar kehidupan yang ada saat itu. Tetapi juga membuka jalan bagi evolusi kehidupan yang lebih kompleks. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita mundur jauh ke masa lalu, ke era ketika bumi masih sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Dunia tanpa oksigen. Jika kita bisa melihat ke masa lalu sekitar 4 miliar tahun yang lalu, kita akan melihat bumi yang sangat berbeda. Tidak ada hutan hijau, tidak ada hewan, tidak ada udara yang bisa dihirup seperti sekarang. Planet ini adalah dunia yang penuh dengan gunung berapi aktif yang terus-menerus memuntahkan gas ke atmosfer. Udara dipenuhi oleh karbon dioksida, metana, dan uap air, tetapi hampir tidak ada oksigen bebas. Meski demikian, kehidupan sudah mulai muncul. Fosil tertua menunjukkan bahwa mikroorganisme prokaryotik telah hidup sejak sekitar 3,5 hingga 3,7 miliar tahun lalu. Mikroba ini yang termasuk dalam kelompok Archaea dan bakteri hidup di lautan dan bertahan dengan cara yang sangat berbeda dari organisme modern. Mereka tidak membutuhkan oksigen, sebaliknya mereka mengandalkan senyawa kimia yang ada di lingkungan mereka untuk memperoleh energi. Selama ratusan juta tahun, kehidupan berkembang tanpa oksigen. Beberapa mikroorganisme mulai berevolusi dan menemukan cara baru untuk mendapatkan energi. Mereka mulai memanfaatkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun fotosintesis pada waktu itu bukanlah fotosintesis seperti yang kita kenal sekarang. Fotosintesis anoksigenik adalah metode awal yang digunakan oleh beberapa bakteri yang menghasilkan energi tanpa menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Sekitar 2,7 miliar tahun yang lalu, sekelompok mikroorganisme bernama cyanobacteria berevolusi dengan cara yang lebih revolusioner. Mereka mengembangkan fotosintesis oksigenik yang menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Namun, ada satu produk sampingan yang sangat berbahaya bagi sebagian besar kehidupan saat itu, yaitu oksigen. Pada awalnya, oksigen yang dihasilkan oleh cyanobacteria tidak banyak berpengaruh pada lingkungan. Sebagian besar oksigen yang dilepaskan ke laut bereaksi dengan besi terlarut, membentuk lapisan besi oksida yang kemudian mengendap di dasar lautan dan membentuk formasi batuan yang kita kenal sebagai Banded Iron Formation atau BIFS. Selama jutaan tahun, oksigen terus diproduksi tetapi tetap terkunci dalam lautan dan kerak bumi. Namun seiring waktu, produk oksigen oleh cyanobacteria semakin meningkat. Lautan mulai jenuh dengan besi oksida dan kelebihan oksigen mulai dilepaskan ke atmosfer. Saat itulah bencana dimulai. Bagi kita, oksigen adalah kehidupan. Tetapi bagi sebagian besar mikroorganisme purba, oksigen adalah racun yang mematikan. Mikroba anaerobik yang telah mendominasi bumi selama miliaran tahun, tiba-tiba menghadapi atmosfer yang tidak lagi ramah bagi mereka. Banyak dari mereka mati dalam kepunahan massal pertama dalam sejarah bumi. Selain memusnahkan banyak mikroorganisme, perubahan atmosfer ini juga memicu perubahan iklim besar-besaran. Sebelum GOE, atmosfer kaya akan metana, gas rumah kaca yang sangat efektif dalam mempertahankan panas bumi. Ketika oksigen mulai mendominasi atmosfer, ia bereaksi dengan metana, membentuk karbon dioksida dan air. Efek rumah kaca pun melemah, menyebabkan suhu global menurun drastis. Beberapa bukti geologis menunjukkan bahwa peristiwa ini mungkin menyebabkan salah satu zaman es paling awal dalam sejarah bumi yang dikenal sebagai Huronian Glaciation, di mana es menutupi sebagian besar planet, bahkan hingga daerah tropis. Meski GOE membawa kehancuran bagi banyak mikroba anaerobik, hal ini juga membuka peluang bagi kehidupan baru yang mampu menggunakan oksigen. Oksigen memungkinkan munculnya bentuk kehidupan yang lebih kompleks dengan metabolisme aerobik yang jauh lebih efisien dalam menghasilkan energi dibandingkan metabolisme anaerobik.
Dengan lebih banyak energi yang tersedia, kehidupan mulai berkembang ke arah yang lebih kompleks. Selama ratusan juta tahun berikutnya, organisme multiseluler mulai berevolusi, membuka jalan bagi dunia yang kita kenal sekarang. Tak hanya itu, oksigen yang terus meningkat di atmosfer juga menyebabkan terbentuknya lapisan ozon. Lapisan ini melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari, memungkinkan kehidupan darat berkembang tanpa risiko tinggi karena radiasi yang mematikan. Meskipun Great Oxidation Event awalnya merupakan bencana bagi kehidupan anaerobik, peristiwa ini justru membuka peluang bagi bentuk kehidupan baru. Organisme yang mampu bertahan dalam lingkungan kaya oksigen mulai berevolusi dan mengembangkan kemampuan untuk melakukan respirasi aerobik. Respirasi aerobik adalah proses yang jauh lebih efisien dalam menghasilkan energi dibandingkan metabolisme anaerobik. Dalam meningkatkan kadar oksigen, organisme aerobik dapat berkembang biak dengan cepat dan mengisi ruang ekologi yang ditinggalkan oleh mikroba anaerobik. Selain itu, oksigen juga memungkinkan evolusi kehidupan multiseluler. Organisme multiseluler membutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankan struktur tubuh yang kompleks, dan respirasi aerobik menyediakan energi yang dibutuhkan tersebut. Kesimpulan, Great Oxidation Event adalah contoh bagaimana sesuatu yang awalnya dianggap sebagai bencana justru menjadi titik balik penting dalam sejarah kehidupan di bumi. Oksigen yang awalnya beracun bagi sebagian besar kehidupan akhirnya menjadi unsur kunci yang memungkinkan evolusi organisme aerobik dan kehidupan multiseluler. Peristiwa ini juga mengajarkan kita tentang betapa dinamisnya bumi dan bagaimana perubahan kecil dalam komposisi atmosfer dapat memiliki dampak besar terhadap iklim dan kehidupan. Tanpa Great Oxidation Event, mungkin kita tidak akan ada hari ini untuk menghirup oksigen dan menikmati kehidupan di bumi. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.